Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anggrek Kadara Zamedia, Aprilia Novitasari, Hana Amira Cahyaning Tias, dan Rifkah Nada Giardi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, pengertian filsafat. Yang ketiga, Pancasila merupakan filsafat. Yang keempat, objek filsafat Pancasila. Yang kelima, Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan yang terakhir, hakikat Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kata Brahmana. Kata panca artinya 5, kata sila, vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Kata sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pengajuan suatu masalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang, Ir Soekarno mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pengertian Pancasila secara terminologis. Dalam sidangnya, tanggal 18 Agustus 1945, telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, satu aturan peralihan yang terdiri dari atas 4 pasal, dan satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pengertian filsafat secara umum. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum logika. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Cicero. Menurutnya, filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Yang kedua, Aristoteles.
Menurutnya, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asal segala benda. Yang ketiga dari Plato, filsafat itu adalah tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Yang keempat, menurut Al-Farabi, filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada Thomas Hobbes. Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya. Dan oleh karena itu senantiasa adalah suatu perubahan. Selanjutnya, Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila sebagai filsafat? Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan hasil perundungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang ada di ruang yang dituangkan dalam suatu sistem. Objek filsafat Pancasila. Ruang lingkup objek filsafat ada objek material dan objek formal. Menurut Endang Saifuddin Ansori 1981, objek material filsafat adalah sarwa yang ada atau segala sesuatu yang berwujud, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal terhadap objek material filsafat. Dengan demikian, objek material filsafat mengacu pada substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat difikirkan oleh manusia. Sedangkan objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, objek formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam memikirkan objek material filsafat. Selanjutnya, Pancasila melalui pendekatan ontologis atau hakikat manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan inilah, maka secara hierarkis, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya. Sila pertama, maknanya Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu. Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas pula sebagai pengatur tata tertib alam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara adalah lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adapun hasil persatuan adalah rakyat, sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara. Sila keempat, makna pokok sila keempat ialah kerakyatan, yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila kelima, dengan demikian logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila melalui pendekatan dasar epistemologis atau pengetahuan. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dan pendukungnya, yaitu yang pertama logos, yaitu rasionalitas dan penalarannya. Yang kedua pathos, yaitu penghayatannya. 3 ethos, yaitu kesusilaannya. Dapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila melalui pendekatan dasar aksiologis. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai
Artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana. Hakikat Pancasila. Yang pertama, hakikat abstrak, yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, hakikat pribadi. Sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga, hakikat konkret, yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Kesimpulan, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima-lima silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis, hakikat manusia, dasar epistemologis, pengetahuan, dasar aksiologis, pengalaman, nilai-nilainya.